Halo. Bubaran kantor? Ya. Dengan siapa Pak? Di Dengan mana siapa Pak? di mana Bapak? Halo, Assalamualkum. Iya, waalaikumsalam. Masuk Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak. Ibu lagi tidur. Bapak mau ketemu siapa? Bapak teleponnya jangan dilakban mulutnya Pak. Bapak dengan siapa di mana Pak? Siapa Pak? Bapak kayaknya ngomongnya sengaja deh pelan-pelan supaya saya begini-begini deh kayaknya. Tumben sepi kayak kuburan. Biasanya kalau belum diusir belum pada pulang. Biasa ngarep lemburan. Pada kemana ya? Ih, jadi pengen gimana gitu kalau sendirian di sini. Hai Mbak Seli. Tumben kamu. Biasanya gini hari udah di sini. Kok baru nongol? Di kamar mandi ya? Wah, ngaco pikirannya. Dapat tugas tambahan habis liputan ulang tahun Kota Jakarta yang ke-484. Kamu pasti ketemu saudara kamu di situ. Siapa? Ondel-ondel. Si. Tolong bilangin nama semua orang, saudara saya bukan ondel-ondel. Terus? Roti buaya. Masalahnya kalau aku bilangin sama orang-orang kalau saudara kamu roti buayanya komplain, dia nggak mau punya saudara kayak kamu. Benar sekali. Mungkin kalau sepatu bot nggak komplain kali ya. Kembaran kamu mana? Kembaran siapa? Ari kan biasa rentengan tuh udah kayak bayi dempet kembar siam. Kalau gua kembaran sama Ari nih. Waktu umur 3 hari gua udah protes sama emak bapak gua. Kenapa kembaran gua gembok rusak? Nggak mau lah. Lah kan kunci rusak, kembarannya gembok rusak. Mbak Seli. Apa? Ini saya heran Kota Jakarta kan umurnya udah 400 lebih. 484. Iya, 400 lebih dong, ya kan? Tapi kenapa Kota Jakarta semakin tua semakin ribet, semakin ruwet? Pakai D semua tuh. Bang Ragil, Iya. itu sudah hukum alam. Manusia aja semakin tua semakin keriput. Iya kan? Orang makin tua makin pikun. Orang makin tua penyakitnya makin banyak. Orang makin tua makin banyak kepengenannya yang gak jelas. Itu. Ini Kota Jakarta, jangan sampai nama orang. Orang makin tua keriput, setrikanya jarang, jemur doang. Ini Kota Jakarta, semakin tua harusnya semakin berkembang, semakin maju. Gedungnya doang pada tinggi-tinggi, gelandangan masih banyak. Sabar. Kalau gelandangan itu kayaknya dari manusianya deh. Udah dibilang nggak usah datang ke Jakarta sampai dibikinin lagu loh. Siapa suruh datang Jakarta? Sini gua kasih tahu. Sono lu kasih tahu. Nggak, maksud saya, jangan salahkan orang yang datang ke Jakarta. Salahkan Jakartanya yang punya strategi yang nggak jelas. Gimana orang nggak mau datang? Ada patung selamat datang. Nggak ada patung selamat tinggal. Pada datang semua. Tapi pikir dong di sini itu ya, Jakarta itu bagaimana kan tempatnya nggak bertambah besar. Karena dia nggak mungkin kan digede-gedein menjajah wilayah sekelilingnya. Ada juga gue yang marah, gue Betawi asli. Bapak gue Solo, emak gue Jogja. Betawi dari mananya? Enggak, maksudnya bapak gue seneng gudeg Jogja. Ibu gue seneng makanan Solo, gitu. Betawi asli. Gue lahir di sini, Monas masih segini nih. Sekarang udah tinggi. Wah, Betawi gue. Dari zaman Pak Karno kecuali dirimu lahir sebelum Indonesia merdeka Kenapa? baru tuh Monas nggak ada. Dari zaman Pak Karno juga udah ada Monas. Iya, tapi gue lahir Monas masih segini. Sekarang udah tinggi banget, disiramin terus kali. Berarti waktu Indonesia belum ada kayaknya Pak. Iyalah, yang jelas gue nggak suka Jakarta jadi ribet begini. Itu udah namanya aja kota besar. Kenapa sih Sol? Kenapa Sol? Udah menang lotre ya? Menang lotre sembarangan. Kok Mbak Seli sama Mas Ragil nggak ngucapin selamat sama saya? Kenapa emangnya? Ya, kan saya ulang tahun. Lu ulang tahun. Kamu kenapa nggak bilang tahu gitu kan aku bawain kue? Mbak Seli jangan percaya, gue tahu emaknya dia ngelahirin patokannya jembatan. Jembatannya udah rubuh kapan dibangun. Tuh, makanya makanya komplain sama dia. Gue bukan Oh, urut.
Kamu ulang tahun yang keberapa? Yang ke-484. Bentar. Peyek, sini gue kasih tau. Lo umurnya 484. Ya. Sama sama kota Jakarta. Justru itu, Bang. Maksudnya? Ini kan ulang tahun Jakarta, ulang tahun Matsal juga. Matsal kan orang Jakarta. Orang Jakarta dari mana? Orang Jakarta tuh patokannya kalau bener-bener lo orang Jakarta asli, lo harus punya tanah. Nah, lu aja tanah cuma 2 ember. Itu 2 ember buat tabungan. Yang nggak buat tabungan? Hah? Yang nggak buat tabungan? Ada 2 hektar. Masa punya tanah 2 hektar? Punya. Di mana, Sol? Di Cilengsi. Serius? Iya. Buat sih cukup buat 3 makam. Kalau mau. Kok 2 hektar 3 makan? 2 hektar kan gede, Matsol. Justru itu, di situ kita bikin kuburan, ada restoran. Ada kasur, ada AC, pokoknya buat kita doang. Udah deh pokoknya gini, Jakarta itu makin lama memang makin ruwet, tapi itu nanti akan belajar, pemerintah akan belajar. Gini. Lo tahu berdua tahu kan? Nih Jakarta emang udah semakin ribet. Nah, gua cuman punya pendapat berbeda dengan kalian berdua. Nih Jakarta dari dulu sampai sekarang. Ya, dari dulu sampai sekarang. Kenapa ketawa sih gua ngomong dari dulu sampai sekarang? Enggak, katanya dari dulu sampai sekarang. Iya. Kenapa dia ketawa? Iya. Ente tetap aja hitam. Ini mah cacat dari lahir. Oke, ini kalau nggak percaya dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan yang sangat signifikan. Beginilah suasana Jakarta tempo dulu. Namun jangan harap pemandangan ini akan Anda lihat di ibu kota Jakarta saat ini. Tepat Rabu ini, kota Jakarta berulang tahun ke-484 tahun. Berbagai asimilasi budaya dari Melayu, Jawa, Ambon, Cina hingga Portugis bercampur menjadi satu dalam lingkungan masyarakat yang heterogen. Namun dengan luas wilayah sekitar 661,52 km persegi, kota Jakarta yang kini berpenduduk 9,6 juta jiwa sudah menjadi kota yang tidak layak huni. Belum lagi masalah kemacetan, banjir, aksi tawuran warga akibat tingginya masalah sosial di lingkungan padat penduduk, hingga tingginya tingkat kriminalitas. Kalau saya mah kepengennya ya Mas, saya orang Betawi bodoh gitu. Jangan sampai saya disingkirin, terus saya pengen dapat kerjaan yang enak, yang layak gitu. Soalnya udah saya bodoh, dapat kerjaan susah, gimana jadinya anak makannya. Dan masalah-masalah inilah yang harus dihadapi warga asli Jakarta atau suku Betawi. Setiap tahun, tingginya pembangunan di Jakarta membuat warga asli Jakarta terpinggirkan. Mereka kini tak lagi tinggal di pusat kota yang dulunya menjadi tempat tinggal mereka. Harapannya pemerintah harus memperhatikan warga Jakarta yang asli, supaya mendapatkan pekerjaan yang layak. Infiltrasi budaya baru atau pengaruh budaya kaum urban membuat budaya asli Jakarta juga semakin termarginalkan. Dan yang lebih miris lagi, persaingan dari sisi ekonomi dengan kaum pendatang yang berangkat dari daerah asal dengan tekad tinggi untuk mencari peruntungan di Jakarta semakin menenggelamkan mata pencaharian asli masyarakat Jakarta yang sejatinya bertani dan berdagang. Balai latihan kerja itu tidak berpihak kepada anggaran yang diharapkan oleh kita. Oleh karenanya kita dari DPRD sangat konsen terhadap dinas tenaga kerja tentang penguatan konsep-konsep bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dan menyalurkan tenaga kerja. Apalagi jika dibandingkan dengan etnis lain, suku Betawi hanya menempati urutan ketiga setelah suku Sunda dan Jawa. Dan mudah saja diprediksi, masalah-masalah sosial seperti inilah yang menjadikan masalah Jakarta semakin kompleks. Jika masalah ini tidak segera diatasi, akan jadi apa kota Jakarta di tahun-tahun yang akan datang? Dari Jakarta, tim liputan memberitakan. Tuh Apa? kan? Apa gue bilang? Apa? Jakarta udah nggak layak huni. Banjir, macet, tawuran. Itu gue setiap hari tuh kalau mau ke kantor emosi bawaannya. Jangan salahin kotanya.
Kota itu hanya dia tuh justru kesian, dia tuh diinjek-injek tiap hari, ditempatin tapi nggak dihargain. Manusia-manusianya. Nggak bisa. Sekarang tawuran alasannya apa? Sol, gue pengen nanya sama lo. Ya. Waktu lo kecil dulu, kangen nggak sih dengan suara jangkrik, ada sawah, ada rawa, lapangan bola masih banyak. Kita kalau mau ke masjid, anak kecil lari-larian masih kangen nggak kayak gitu? Waduh, kalau waktu aneh kecil tuh beda. Aneh nggak ngalamin yang namanya bunyi suara jangkrik, ya kan? Terus juga bunyi suara air, bunyi hujan. Dipercepat, dipercepat. Yang pasti sih, abang sama aneh lahirnya beda. Beda gimana? Kan abang lahirnya waktu 100 tahun lalu. Lo pikir gue dinosaurus? Iya kan? Gimana dong Mas Ragil? Gini. Kita omong ngayal aja ya. Oh. Andai kata, waduh ada suara di sono ya. Oke, andai kata, santai aja, kita kan bubaran kantor. Iya bener. Semua boleh ngomong. Jangan kata Dia janjian mau ke PRJ, janjian mau ke PRJ. Kata Mbak Seli, Kenapa? kata Mbak Seli janjian mau ke PRJ. Ya, jajannya aja tiap hari kuaci. Jadi Jakarta udah nggak layak sebagai ibu kota. Menurut Mbak Seli, ibu kota andai kata pindah dari Jakarta lebih tepat kemana? Kalau berdasarkan survei yang sudah dilakukan sih paling bagus Kalimantan. Ibu kota Indonesia Kalimantan. Jangan, takut salah omong. Kalimantan, benar. Kalau Kali Ciliwung, nganyut tuh ibu kota. Ya kan? Pikirannya walaupun sekretar nih OB juga harus dihargai. Sekolah orang-orang SD 6 tahun, saya 2 tahun. Tuh, itu sekolah 2 tahun. 2 tahun nggak bayaran. Wow. Menurut Masol. Kalau menurut Masol sini, sekarang kan Jakarta ini udah nggak ada udara sejuk. Ini Banyak. sangat signifikan cerdas. Banyak asap knalpot. Benar. Ya kan? Nah. Kalau menurut Masol nih, Ah. ibu kota Jakarta mendingan pindah di Cibubur. Cibubur itu nggak usah dipindahin orang juga udah macet. Jalan ke sana tuh bisa sejam 2 jam sendiri. Gimana ditambahin orang? Enggak, sekarang gitu aja. Angkat telepon aja. Kok telepon suaranya kecil bener ya? Iya. Oh, Halo? masih anak tuh teleponnya. Halo? Bentar, saya mau bersihin kok susah. Halo, Halo? Assalamualaikum. Ya. Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, selamat malam bubaran kantor. Halo. Bubaran kantor? Ya. Dengan siapa Pak? Di Dengan mana siapa Pak? di mana Bapak? Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Masuk Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak. Ibu lagi tidur. Bapak mau ketemu siapa? Bapak teleponnya jangan dilakban mulutnya, Pak. Bapak dengan siapa di mana Pak? Siapa Pak? Bapak kayaknya ngomongnya sengaja deh pelan-pelan supaya saya begini-begini deh kayaknya. Yuh.